Jadi kalau kita juga sholat, tapi tidak juga melakukan kemaksiatan, tidak lepas daripada kemaksiatan, jadi kita sholat, puasa, tetapi maksiat juga jalan. Ya, ingat doa kita tadi. Nah, saya pernah menyampaikan di sini sholat Jumat. Kalau kita itu punya hajat. Ini Pak RT kalau tidak salah dulu ini ya. Pak RT di mana ya Pak? Oh iya, dekat Pak Sahman ya? Oh iya. Yang Masjid Al-Karimiyah ya Pak? Mushola Al-Karimiyah. Ya saya ingat. Saya pernah bilang di sini. Karena kita banyak dosa, sebagaimana yang kita sadar itu kalau kita banyak dosa. Kita datang ke Pak, siapa yang namanya ketua masjid ini? Kita datang ke Pak Juhairi, ke Pak Sahma, atau ke Pak RT, atau ke Pak siapa namanya ini yang suka muazzin? Kita datang kepada dia. Pak, tolong nanti ya Pak, suruh Kiai ke rumah. Ini saya ada punya hajat ini. Jadi ada pemikiran kita bahwa Pak Juhairi, Pak Sahman ini adalah orang-orang suci. Kira-kira begitu kan? Doanya itu didengarkan oleh Allah. Sementara kita ini karena banyak dosa, kelihatannya tidak pantas untuk berdoa. Ada itu, ada kesan kan? Kenapa? Bagaimana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah? Kita sendiri aja nggak pernah salat. Ini masalahnya. Jadi kita cari orang-orang yang salat, yang sering-sering ke masjid untuk mendoakan kita. Kenapa? Kita beranggapan bahwa kiai itu dekat kepada Allah. Karena dia dekat kepada Allah, dia suci, pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Sementara kita yang tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah datang ke masjid, ragu kita. Kira-kira kalau saya berdoa ini pantas nggak kira-kira ya? Betul nggak itu? Bukan, maksud saya, betul nggak kira-kira kita mengundang pengajian itu ke rumah kita itu untuk berdoa? Tapi sebetulnya itu tidak salah. Tetapi mari kita bersama-sama berdoa. Persoalannya kita, ketika orang tua kita meninggal dunia, itu kita tidak ada salahnya kita undang orang. Dari Asafia dari mana? Tapi kita juga harus bisa baca Yasin, kita juga harus mendoakan. Karena orang yang kita undang itu kan sesaat itu Pak, insidentil namanya. Iya kan? Padahal yang namanya doa itu semakin sering kita berdoa, semakin baik, dan semakin banyak yang mendoakan juga semakin baik. Tapi kalau kita undang orang ke rumah kita, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, setahun, itu kan insidentil namanya, sesaat. Iya kan? Tetapi yang diandalkan itu kita yang mendoakan itu. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, jadi kita bersama-sama dengan jemaahnya. Jangan jemaahnya yang kita andalkan. Sementara kita sendiri, datang ke rumah kita, kita kasih, besek ya Pak? Kita kasih uang 100.000 di dalam besek. Nanti baru lagi kita berdoa lagi 7 hari lagi. Baru nanti kita berdoa lagi 100 hari lagi. Kenapa? Kita tidak mampu untuk mendoakan orang tua kita. Makanya tadi saya katakan, kalau tidak hafal Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, orang tua saya sudah meninggal. Orang tua saya susah payah membesarkan saya. Tolong ya Allah, ampuni segala dosanya dan kesalahannya. Terima amal ibadahnya ya Allah. Jadikan kuburannya raudah min riyadil jannah. Jadi tidak pasti harus bahasa Arab. Kita belajar dulu bahasa Arab apa ya. Jadi ini kita mengaji kayak gini. Bukan saya larang kita memanggil kiai, mengundang kiai. Tapi kita juga harus, ya minimal adiknya kiai lah kira-kira. Ya kira-kira begitu kan. Jadi jangan kita mengandalkan itu. Sebabnya kalau kita mengandalkan itu, kapan kita bisa? Kapan kita menjadi orang baik? Kapan kita menjadi saleh? Padahal kita diharapkan supaya kematian kita ini husnul khotimah. Kemudian doa itu juga harus dilihat. Ini sampai jam berapa ini? Ini Pak Mufawdi udah lihat jam. Hah?
Oh, enggak, sebentar lagi lah ya. Kemudian doa ini juga harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita, Pak. Contoh ini mohon maaf. Di jemaah kita ini ada yang pendidikan formalnya hanya sampai sekolah dasar. Ya Allah, tolong saya jadikan sebagai dosen. Dia sebagai SD, tamatan SD. Kira-kira begitu kan? Ya Allah, tolong saya ini bagaimana saya bisa menjadi, ya apa namanya? Ya sekarang pilkada Pak. Sekarang pilkada kan? Yang menjadi wali kota Bekasi contohnya. Tapi pendidikannya SD. Kira-kira saya tanya, ini kira-kira Allah dengar, kira-kira Allah kabulkan nggak doanya? Ini loh. Ada pamannya. Ini maksud saya, artinya betul kita boleh bercita-cita, boleh berdoa, tetapi kita ukur dulu juga diri kita. Pantas nggak kira-kira kita berdoa pendidikan kita SD, tapi kita berdoa menjadi dosen, menjadi wali kota. Kira-kira pantas nggak? Hah? Jadi menurut saya, tahu diri kita berdoa, ya Allah, tolong ini ada pemilihan ketua RT. Kira-kira begitu kan? Ada pemilihan ketua RT, ya Allah, tolong saya, Kau mudahkan supaya saya bisa menjadi ketua RT. Jadi kalau tamatan SD menjadi mimpin, menjadi wali kota Bekasi ini, ya kira-kira gitu kan Pak. Tapi kalau ini berdoa, nanti kalau tidak dikabulkan, yang kita khawatirkan menyalahkan Allah. Allah tidak mendengarkan doa saya. Padahal kita sendiri tidak mempantaskan doa kita dengan ukuran pribadi kita. Kira gitu Pak ya, benar nggak kira-kira ini? Ya jadi kita pantaskan, oh boleh aja kita berdoa, boleh aja kita berdoa, boleh, tapi ukur sesuaikan dengan kemampuan kita. Atau ini kan macam-macam yang namanya doa itu, karena katanya doa itu dikabulkan oleh Allah. Anak kita yang SD, anak kita yang SD, minta dibelikan apa kira-kira Pak? Motor atau mobil contohnya, atau minta nikah contohnya Pak, anak SD. Kalau dulu kan anak SD itu besar-besar loh Pak. Ya, minta nikah contohnya. Dia berdoa itu khusyuk. Setiap sholat ke masjid, dia berdoa, ya Allah, tolong saya ini, berikan rezeki kepada bapak saya supaya dia bisa membelikan motor. Berikan rezeki kepada orang tua saya supaya dia bisa membelikan saya mobil. Ya Allah, supaya nanti saya setelah SD ini, supaya saya bisa nikah kepada perempuan yang paling saya cintai ini. Dia berdoa terus itu supaya dia dibelikan motor. Kira-kira doanya dikabulkan oleh Allah atau tidak? Dikabulkan nggak kira-kira? Iya maksud saya doa kita itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan asal kita berdoa. Jadi maksud saya tadi kita berdoa bolehlah, tetapi yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha, ukur diri itu juga penting. Itu yang saya maksud. Jangan asal kita berdoa. Akhirnya nanti kalau doa kita dikabulkan, kita menyalahkan Allah. Iya kan? Kita menyalahkan Allah. Nah, ini bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk saya. Kelemahannya kita manusia. Kalau kehidupan kita sedang menderita, kita sedang sakit, itu bibir kita ini basah, sering-sering berdoa kepada Allah. Ini kelemahan kita manusia. Jadi kadang-kadang kita ingat Allah itu ketika kita dalam keadaan menderita, miskin. Tetapi ketika Allah melepaskan kita dari penderitaan itu, kita sudah banyak rahmat fasilitas. Oh, kenapa ya kita jarang ingat Allah? Ya Bu? Betul nggak Bu? Kalau kita lagi sakit gigi, itu kita Allah, kita pakai itu tasbih. Ketika kita lagi nggak ada, ketika anak kita lagi ditangkap polisi, ya Allah. Tapi setelah itu selesai, di mana Allah itu? Di mana kita dengan Allah? Ini pertanyaan saya, di mana? Lupakan. Iya itu Pak. Coba, kalau anak kita tersangkut, contohnya ditangkap atau apa contohnya, tidak lulus atau masuk perguruan tinggi, masuk sekolah, supaya diterima. Kita berdoa-doa terus. Setelah diterima, lupa semua.
Betul nggak? Ini kelemahan kita yang harus kita koreksi. Kurang konsistensi. Kita ini kurang istiqamah. Ya, kurang istiqamah. Selanjutnya, doa kita ini yang kita doakan itu kadang-kadang kan doa itu kita butuhkan sekarang. Tetapi Allah itu maha ngerti. Kalau diberikan sekarang kepada kita, itu kurang pas. Seperti anak yang berdoa tadi dibelikan motor. Memang betul dia berdoa pada waktu dia SD. Itu ditunda. Mungkin nanti setelah dia SMA atau kuliah atau SMP. Kenapa tidak pantas doa itu dikabulkan oleh Allah kepada kita pada saat itu? Jadi ditunda doa yang kita panjatkan itu. Kenapa? Itu bisa berbahaya, tidak pas kalau dikabulkan saat itu. Yang kedua, doa kita itu memang dikabulkan pada saat itu. Tapi ada doa kita itu tidak dikabulkan di dunia, tetapi nanti menjadi deposito kita di akhirat. Ya. Jadi bisa doa kita itu ditunda karena tidak pas, atau mungkin doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, tapi insya Allah nanti doa kita itu akan menjadi deposito kita yang diberikan oleh Allah di akhirat. Saya kira itu Pak Ketua, memancing ini, ya, memancing bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa merenung, ya, belajar kembali, kita sesuaikan. Dan tentu pada akhirnya kita berharap semoga suara hati kita, keluhan kita, doa-doa kita yang kita panjatkan selama ini didengar, dikabulkan, diterima, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.